Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Randa Yusra Dewi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks. Yang saya hormati rekan-rekan kelas reguler C serta pemirsa yang berbahagia. Di video kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Ersa Putri Andaresta dengan NIM A1B1200088 dan rekan saya, Maishan Allen dengan NIM A1B1200089 secara bergantian akan memaparkan materi tentang komponen rancangan pembelajaran teks non-faktual berorientasi peningkatan keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Maishan Allen. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya, Maishan Allen, akan menjelaskan mengenai pengertian teks non-faktual atau teks fiksi. Teks non-faktual yaitu teks yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Menurut pendapat Kosasih dan Kurniawan tahun 2019. Teks non-faktual juga dapat diartikan sebagai teks yang diciptakan berdasarkan rekaan. Misalnya cerita ulang atau anekdot, eksemplum, dan naratif. Bahasa tulisan teks fiksi bermakna denotatif, konotatif, asosiatif, ekspresif, sugestif, dan plastis. Adapun unsur-unsur teks fiksi yaitu pertama tema, ide atau gagasan yang ingin disampaikan pengarang dalam ceritanya. Yang kedua ada perwatakan, yaitu karakteristik dari tokoh dalam cerita. Dan yang ketiga ada alur, rangkaian peristiwa dalam cerita yang terhubung secara kasual. Yang keempat ada latar, yaitu gambaran tentang tempat, waktu, dan suasana yang dialami oleh tokoh. Dan yang terakhir ada amanat, nilai-nilai yang dititipkan penulis cerita kepada pembacanya. Adapun struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan teks fiksi. Yang pertama, orientasi, yang berisi pengenalan tema, tokoh, dan latar. Yang kedua, ada komplikasi, yang berisi cerita tentang masalah yang dialami tokoh utama. Dan yang ketiga, ada resolusi, merupakan bagian penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh. Selanjutnya, contoh teks non-faktual dalam buku teks Bahasa Indonesia SMP Kurikulum 2013. Yang pertama, kami mengambil contoh teks cerita pendek. Pengertian teks cerita pendek. Cerita pendek atau yang sering kita singkat menjadi cerpen, merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Adapun struktur teks cerita pendek ada 4. Yang pertama, orientasi, yang berisi penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu kisah. Pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Yang kedua, ada rangkaian peristiwa. Kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga. Yang ketiga, ada komplikasi. Di sini, cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama mengarah ke solusi. Dan yang terakhir ada resolusi. Di sini solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil. Adapun cara pengarang mengakhiri ceritanya. Lalu yang ketiga, ciri-ciri kebahasaan teks cerpen. Ciri-ciri ini ada 6. Yang pertama,
Sudut pandang pencerita menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Pencerita menjadi orang pertama ataupun ketiga. Yang kedua, beberapa dialog dapat dimasukkan yang menunjukkan waktu masa kini ataupun lampau. Yang ketiga, kata benda khusus, pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Ciri yang keempat, uraian deskriptif yang rinci, deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Lalu kelima, penggunaan majas. Contoh majas semila yaitu perbandingan langsung, majas metafora, perbandingan tidak langsung, dan majas personifikasi benda mati yang dianggapnya hidup. Dan ciri yang terakhir yaitu penggunaan pertanyaan retoris. Selanjutnya ada contoh teks cerpen. Pemirsa bisa melihat dan membacanya. Di sini ada contoh yang diambil dari karya Glory Gracia Christabel yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Selanjutnya materi teks fabel. Pengertian teks fabel. Teks fabel adalah salah satu bentuk cerita tradisional yang menampilkan binatang sebagai tokoh cerita, tetapi berperilaku menyerupai manusia. Tidak hanya berperilaku menyerupai manusia, tapi permasalahan hidup dalam cerita tersebut juga seperti dalam kehidupan manusia. Unsur-unsur teks fabel ada 10. Yang pertama ada tema, kedua ada latar, ketiga tokoh, keempat watak tokoh, kelima konflik, keenam amanat, ketujuh cara penceritaan, yang kedelapan tujuan komunikasi fabel, kesembilan alur atau rentetan cerita, dan yang terakhir ada pesan. Materi ketiga itu ciri kebahasaan teks fabel. Ciri kebahasaan teks fabel ada 3, yaitu yang pertama merupakan kalimat naratif atau peristiwa, yang kedua merupakan kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh, yang ketiga menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Struktur teks fabel sama dengan struktur teks cerpen yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada 4. Yang pertama orientasi, yaitu bagian awal dari suatu cerita. Orientasi terdiri dari pengenalan tokoh, latar tempat, latar waktu, dan deskripsi awal mula konflik. Yang kedua komplikasi, yaitu konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Komplikasi biasanya dimulai dari munculnya masalah, sehingga masalah tersebut mencapai komplikasi atau sering disebut dengan klimaks. Dalam teks fabel, biasanya konflik muncul dari kepribadian tokoh. Yang ketiga resolusi, yaitu penyelesaian dari konflik atau permasalahan yang sebelumnya terjadi di bagian komplikasi. Dan yang terakhir ada koda, yaitu nilai moral yang diungkapkan pengarang dalam cerita, atau perubahan sikap yang diharapkan pada akhir cerita. Lalu ada contoh teks fabel dengan judul Belalang Sembah. Pemirsa bisa melihat dan membacanya. Materi selanjutnya yaitu komponen rancangan pembelajaran. Sebelum kita mengetahui apa saja komponen rancangan pembelajaran itu, sebaiknya kita mengetahui pengertian dari komponen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komponen merupakan bagian keseluruhan. Komponen rancangan pembelajaran terdiri atas 11 komponen. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Penulisan identitas mata pelajaran meliputi identitas sekolah, mata pelajaran, kelas dan semester, alokasi waktu, dan materi atau tema. Yang kedua, kompetensi inti atau KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi inti terdiri dari 4, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, kompetensi dasar atau KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Yang keempat ada indikator pencapaian kompetensi,
Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditentukan. Yang keenam, materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya yang ketujuh yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai kompetensi dasar dan beban belajar. Yang kedelapan, metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau indikator yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, media, alat, bahan, dan sumber belajar yang digunakan. Yang kesepuluh, kegiatan pembelajaran terdiri atas pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Serta yang ke-11 yang terakhir yaitu penilaian hasil belajar. Selanjutnya, materi berpikir kreatif. Pengertian berpikir kreatif menurut Susanto 2013, berpikir kreatif merupakan sebuah proses yang melibatkan unsur-unsur orisinalitas, kelancaran, fleksibilitas, dan elaborasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa berpikir kreatif dapat mengembangkan daya pikir yang mencakup wawasan dengan unsur-unsur yang luas. Berpikir kreatif dapat menghasilkan pemikiran yang bermutu, sesuai dengan pendapat Sani 2014 yang menyatakan bahwa berpikir kreatif merupakan kemampuan mengembangkan ide yang tidak biasa, berkualitas, dan sesuai tugas. Hal ini merupakan pengembangan diri terhadap ide-ide baru yang memiliki mutu yang baik. Berdasarkan pendapat yang telah diuraikan, bahwa berpikir kreatif adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang tidak biasa dan menghasilkan pemikiran yang baru yang memiliki ruang lingkup yang luas. Selanjutnya, keterampilan berpikir kreatif. Benjamin Bloom pada tahun 1956 telah mengembangkan taksonomi tingkatan perilaku intelektual dalam belajar seseorang. Taksonomi ini berisi 3 domain sebagaimana yang telah lumrah diketahui oleh para guru dan pendidik, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Pada domain kognitif, Bloom telah mengidentifikasi 6 tingkatan, yaitu pengetahuan atau C1, pemahaman atau C2, aplikasi atau C3, analisis atau C4, sintesis atau C5, dan evaluasi atau C6. Domain kognitif dan ke-6 tingkatannya yang dikembangkan oleh Bloom ini masih digunakan sampai saat ini. Berpikir kreatif melibatkan dan menciptakan sesuatu yang baru atau asli. Ini melibatkan keterampilan yang memiliki fleksibilitas, orisinalitas, kefasihan, elaborasi, curah gagasan atau brainstorming, modifikasi, berhayal, pemikiran asosiatif, daftar atribut, dan berpikir metaforis. Tujuan dari berpikir kreatif adalah untuk merangsang keingintahuan dan merangsang berpikir divergen. Berpikir kreatif termasuk ke dalam kategori keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills. Dan ketika kita membicarakan tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka kita berkonsentrasi pada ketiga tingkat atas taksonomi Bloom, yaitu analisis atau C4, sintesis atau C5, dan evaluasi atau C6. Memasuki materi selanjutnya yaitu contoh rancangan pembelajaran teks cerpen. Seperti yang telah saudara lihat, ada tabel tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang
berisi identitas mata pelajaran, yaitu jenjang sekolahnya SMP MTS, mata pelajarannya Bahasa Indonesia, kelas dan semesternya kelas 9 semester ganjil, materi pokoknya teks cerpen. Ada kompetensi intinya, mencakup 4 yang telah saya jelaskan tadi, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ada kompetensi dasar, kami mengambil 2 kompetensi dasar, 3.6 dan 4.6. 3.6 yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kompetensi dasar 4.6 yaitu menyusun pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Indikator dari KD 3.6 ada 2, yaitu indikator 3.6.1 yaitu menganalisis struktur teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. 3.6.2 menganalisis aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Indikator dari KD 4.6 ada 4 indikator. Yang pertama 4.6.1 yaitu menyusun peta konsep atau kerangka teks cerita pendek berdasarkan pengalaman dan gagasan. Indikator 4.6.2 merancang pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Indikator 4.6.3 yaitu mengedit teks cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Dan indikator 4.6.4 yaitu menciptakan teks cerita pendek berdasarkan teks yang telah disunting dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajarannya yang pertama menganalisis struktur teks cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan benar. Yang kedua menganalisis aspek kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan cermat. Yang ketiga, menyusun peta konsep atau kerangka teks cerita pendek berdasarkan pengalaman dan gagasan dengan kreatif. Yang keempat, menyusun pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang tepat. Yang kelima, mengedit teks cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan yang cermat. Dan yang keenam, menciptakan teks cerita pendek berdasarkan teks yang telah disunting dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan penuh percaya diri. Materi pembelajarannya yang pertama teks cerpen, yang kedua struktur teks cerpen, yang ketiga aspek kebahasaan teks cerpen, yang keempat kerangka cerpen, yang kelima unsur-unsur pembangun cerpen, yang keenam hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyunting cerpen, dan yang ketujuh penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen pada kehidupan sehari-hari. Alokasi waktunya 40 menit kali 9 jam pelajaran. Sumber pembelajarannya buku guru SMP MTS kelas 9 Bahasa Indonesia, buku siswa SMP MTS kelas 9 Bahasa Indonesia, terbitan Kemendikbud revisi 2018. Memasuki komponen selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode yang digunakan yaitu diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Model pembelajaran yang digunakan yaitu discovery learning. Komponen yang selanjutnya yaitu media, alat, dan bahan pembelajaran. Yang pertama media, yang diperlukan adalah tayangan cerpen Kelana Rindu. Yang kedua kumpulan cerpen yang bisa diakses melalui link yang telah tertera. Yang ketiga salin dia struktur kebahasaan langkah-langkah menulis cerpen. Dan yang keempat aplikasi Zoom, WA Group, Google Classroom, dan Google Formulir. Yang kedua alat dan bahan yaitu laptop, headset, internet, dan lembar kerja Google Classroom. Yang selanjutnya kita memasuki ke contoh rancangan pembelajaran teks fabel. Sama seperti yang sebelumnya ada tabel tentang rencana pelaksanaan pembelajaran.
yang terdiri atas identitas mata pelajaran, jenjang sekolahnya SMP MTS, mata pelajarannya Bahasa Indonesia, kelas dan semesternya kelas 7 semester genap, materi pokoknya teks fabel atau legenda, alokasi waktunya 9 jam pelajaran dikali 40 menit. Selanjutnya kompetensi inti, sama seperti sebelumnya, ada aspek spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dasarnya ada 2, 3.12 dan 4.12. KD 3.12-nya menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. KD 4.12 menampilkan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Indikator untuk KD 3.12 ada 2, yaitu 3.12.1 menelaah struktur teks fabel atau legenda yang dibaca atau didengar. 3.12.2 menelaah ciri-ciri kebahasaan teks fabel atau legenda yang dibaca atau didengar. Dan untuk KD 4.12 ada 3 indikator. 4.12.1 yaitu membuat garis besar penulisan cerita fabel. 4.12.2 menyusun cerita fabel dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, dan ejaan. Indikator 4.12.3 menampilkan teks fabel atau legenda yang telah dibuat dengan intonasi, gestur, dan aspek pemeranan lain yang sesuai. Tujuan pembelajarannya yang pertama menganalisis struktur teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar dengan benar. Yang kedua, menganalisis aspek kebahasaan teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar dengan cermat. Yang ketiga, membuat garis besar penulisan cerita fabel sesuai kaidah. Yang keempat, menyusun cerita fabel dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, dan ejaan yang sesuai dengan penggunaan kata, kalimat, tanda baca, dan ejaan. Yang kelima, menampilkan teks fabel atau legenda yang telah dibuat dengan intonasi, gestur, dan aspek pemeranan yang lain dengan sesuai. Materi pembelajarannya yang pertama, ciri cerita fabel atau legenda. Yang kedua, langkah memahami isi cerita fabel. Yang ketiga, langkah menceritakan kembali isi fabel atau legenda. Yang keempat, struktur teks fabel atau legenda. Yang kelima, teknik penggambaran tokoh. Dan yang keenam, pemeranan isi fabel atau legenda daerah setempat. Alokasi waktunya 40 kali 9 jam pelajaran. Sumber pembelajarannya, buku guru SMP MTS kelas 7 Bahasa Indonesia, buku siswa SMP MTS kelas 7 Bahasa Indonesia, revisi 2017, terbitan Kemendikbud, buku referensi yang relevan dan lingkungan setempat. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode yang digunakan diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Model pembelajaran yang digunakan discovery learning. Dan media, alat, dan bahan pembelajaran. Yang pertama, media yang digunakan ada worksheet atau lembar kerja siswa, lembar penilaian, dan LCD proyektor. Untuk alat dan bahannya ada penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan infocus. Sekianlah materi yang bisa kelompok 7 paparkan. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.